Setelah berpikir sejenak, Ipan pun memilih untuk tidak mengangkat telepon itu. Ipan mengaktifkan mode silent, lalu meletakkan gawenya sembarang. Sebelum menancap gas dan meninggalkan lokasi, Ipan melirik ke arah Daren yang masih mematung dengan mata penuh kaca-kaca. "Kita mau pulang kemana? Ke rumah lo atau ke rumah mama?" tanya Ipan. "Gue mau di sini. Gue mau nungguin proses evakuasinya. Sebelum gue melihat langsung jenazah Jarana, gue akan tetap yakin dia masih hidup," jawab Daren dengan bibir bergetar. Sorot matanya masih kosong, seolah kehidupannya kini benar-benar telah terenggut. "Oke, kita tunggu di sini ya," timpal Ipan dengan mematikan kembali mesin mobilnya. "Nih, minum dulu." Ipan menyerahkan botol air mineral pada Daren. Cukup lama Ipan dan Daren berada di dalam mobil, menunggu kabar selanjutnya dari para petugas kepolisian. Sementara di luar sana, para petugas sedang berjuang mengevaluasi mobil di lokasi yang susah terjangkau. Para petugas untuk itu kesulitan melakukan evakuasi karena kedalaman jurang yang cukup curam. Setelah menunggu berjam-jam lamanya, para petugas pun akhirnya menyerah dan api pun tak kunjung padam. Melihat para petugas yang sudah kembali naik ke daratan, Daren pun lekas turun dari mobil dan menghampiri petugas yang badan dan wajahnya sudah kuyuh dan kelelahan. "Bagaimana hasilnya? Apa ada petunjuk lagi tentang isi saya? Kalau memang meninggal, mungkin ada jenazahnya?" tanya Daren dengan mimik wajah panik dan penuh pengharapan. Para petugas itu pun menggeleng pelan. "Mohon maaf, kami tidak berhasil mengevakuasi korban. Lokasi jurangnya curam, hingga kami kesusahan. Dan jika memang korban dievakuasi pun sepertinya sudah hangus akibat ledakan tadi. Jadi harapannya sedikit sekali." Petugas itu menjelaskan dengan wajah penuh rasa bersalah dan penuh penyesalan. Petugas itu mengerti bagaimana perasaan Daren sebagai keluarga korban, dan tak mudah menerima kenyataan jika salah satu keluarga mengalami kecelakaan, tapi jasadnya saja tidak bisa ditemukan. Daren kembali lesu, tubuh jangkungnya ambruk lagi ke tanah. Ia tak lagi bisa membendung kesedihan dan rasa sesak yang memenuhi rongga dadanya. "Jarana!" Daren berteriak sekencang mungkin, diiringi lengkingan tangisan yang begitu menyayat hati. Tak khayal orang-orang di sekitarnya pun ikut menangis, termasuk Ipan. Daren tertunduk dengan air mata mengalir hebat air bak yang deras. Tak terbendung lagi. Hatinya benar-benar hancur. Ia terluka hebat. Jiwanya ikut terperosok ke dalam jurang paling dalam. Selama ini Daren kuat menghadapi apapun karena ada Jarana di sisinya yang selalu menguatkan. Jarana adalah salah satu sumber kekuatan terbesar untuk Daren. Bahkan saat Aji meninggal pun, Daren terus dikuatkan oleh Jarana dan calon bayinya dalam kandungan isinya itu. Tapi kini semuanya hancur. Semuanya pergi. Jarana dan bayinya telah pergi meninggalkan Daren dalam keterpurukan yang sangat hebat. Tangisan Daren masih terdengar menggema. Nama Jarana pun masih terus keluar dari mulut Daren. Tubuhnya yang tinggi kekar kini berguncang hebat. Tak mampu lagi Daren menerima kesakitan yang berlebihan batas kemampuannya. Daren kembali berteriak kencang dengan menengadahkan wajahnya ke atas. Sesaat kemudian, ia meraup wajahnya kasar dengan kedua tangan. Perih sungguh rasa hatinya, terluka amat dalam. "Sabar, ikhlas." Ipan memegang punggung Daren dengan lembut. Ipan pun bingung bagaimana caranya menenangkan Daren
karena Ipan pun tahu bagaimana kondisi hati dan perasaan Daren saat ini. Memang tak akan mudah. Matahari yang tadi begitu gagah menyinari bumi, kini perlahan meredup dengan angin yang semakin berhembus kencang. Cahaya terang benderang yang dipancarkannya kini mulai berubah senja, menguning di atas sana. Siang memang sudah bergulir menjadi sore, bahkan tak lebih dari 2 jam lagi. Bumi pun akan berubah gelap. Para polisi dan petugas yang bertugas untuk sudah mulai meninggalkan lokasi kejadian satu persatu. Tinggallah Daren yang masih dalam posisi semula, tertunduk lesu dengan air mata yang tak kunjung kering. Ia kehilangan harapan untuk hidup. Ia kehilangan gairah untuk melanjutkan perjalanannya. Ingin menyerah dan mengakhiri semuanya. Namun masih ada sedikit iman dalam hatinya. Bayangan sosok Sarah yang masih membutuhkan kehadiran dirinya. Begitupun membuat urung untuk menyusul Jarana, melompat ke dasar sana. "Ayo kita pulang, ini sudah sore," ajak Ipan pelan. Daren tetap bergeming. Ia tak beranjak dari duduknya. Bahkan bahunya justru semakin berguncang hebat. Berat Daren untuk meninggalkan tempat itu, meninggalkan Jarana dalam kondisi yang entah seperti apa. Ipan pun tak ingin memaksa. Ia membiarkan Daren meluapkan rasa sakitnya, membiarkan Daren sepuas mungkin meluapkan kesesakan dadanya. Semakin lama, alam semakin meredup. Lalu lalang kendaraan bermotor masih ramai menambah kebisingan. Ipan yang sudah tak sanggup melihat Daren terpuruk, membantu sahabatnya itu untuk bangkit. Ipan membantu Daren berdiri meski tubuh Daren nampak teramat lemah. "Kita pulang, pasrahkan semuanya pada Allah," tutur Ipan sambil memapa Daren menuju mobil. Ipan pun mulai melajukan mobilnya dalam keremangan. Tak ada perbincangan apapun selama di perjalanan. Apa yang terjadi teramat pedih, bahkan sekedar untuk diucapkan. Tak ada kata yang mampu menggambarkannya. "Kita kemana?" tanya Ipan saat mobilnya hampir sampai di persimpangan antara rumah Daren dan Sarah. "Ke rumahku. Mungkin saja Jarana sudah pulang dan menungguku di rumah," jawab Daren antusias. Ipan menoleh sekilas. Hela nafas berat keluar dari mulut lelaki berahang kokoh itu. Prihatin melihat kondisi Daren yang tak kunjung bisa menerima kenyataan ini. Harapan akan keselamatan istrinya nampak masih besar di hati Daren. Namun Ipan tak ingin berkata apapun. Cukup mengikuti keinginan Daren untuk pulang ke rumahnya. Mobil pun akhirnya sampai di depan rumah Daren. Ipan membantu sahabatnya itu turun dari mobil. Namun Daren menolak dan nampak terlihat kuat. Dengan cepat Daren melangkah menuju rumahnya. Sayang. Daren memanggil Jarana dengan sumringah. Kakinya melangkah lebar-lebar menuju pintu yang baru saja dibuka oleh Mbok Darmi. Ipan yang mengekor di belakang pun hanya bisa berdiri di dekat Daren dengan tatapan sendu dan prihatin. "Mbok, Jarana sudah pulang. Dia ada di dalam kan?" tanya Daren antusias. Mbok Darmi nampak bingung. Keheningan berkerut hingga beberapa lipatan. "Mbak Jara belum pulang, Tuan. Bukannya dia ke Purwakarta ya? Tapi kok lama banget, padahal jaraknya nggak terlalu jauh." Mbok Darmi, jawab Mbok Darmi, membuat tubuh Daren kembali melemas. Tubuh Daren kembali mundur. Kali ini ia bersandar di tembok depan rumahnya, sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya kembali sesak. Jarana ternyata benar-benar tidak ada di rumah. Kecelakaan yang Daren anggap hanya mimpi buruk ternyata benar adanya. "Sabar, lebih baik kita sholat dulu. Pasrahkan semuanya pada Allah agar hati sedikit tenang." Ipan bertutur selembut mungkin agar tak menyinggung hati Daren yang sedang terluka.
Mbok Darmi masih berdiri dengan rasa penasaran yang hebat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Tuan Daren terlihat sangat sedih dan terpukul? Mbok Darmi bertanya-tanya dalam hatinya. Namun karena azan maghrib terlanjur sudah berkumandang, Mbok Darmi pun akhirnya masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan sholat maghrib. Yuk, gue bantu masuk. Ipan merangkul pundak Daren, membantunya berjalan menuju kamarnya. Sholat ya, gue juga mau sholat di belakang, tutur Ipan saat sudah sampai di dalam kamar Daren. Ipan memutuskan untuk keluar dari kamar Daren, membiarkan sahabatnya itu untuk menenangkan dirinya sendiri. Ipan pun berjalan menuju gazebo belakang, karena di sana pun biasanya dijadikan tempat untuk sholat. Ipan melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan berderai air mata. Teringat semua kenangannya bersama Jarana, dari dulu saat mereka bukan siapa-siapa, hingga menjadi keluarga. Berbeda halnya dengan Daren, yang malah tergugul di dekat ranjang. Semua yang ada di kamar itu mengingatkannya pada Jarana. Daren memegang erat sisi ranjang, dengan mata menatap nanar ke atasnya. Perlahan, tangannya terulur lalu mengusap ranjang berspray biru langit tersebut. Sayang, kamu gak mungkin pergi ninggalin aku seorang diri kan? Kamu gak mungkin tega ninggalin aku sendirian seperti ini. Air mata Daren terus mengalir, menetes di atas spray bergambar langit itu. Pilu sungguh rasa hatinya, hingga ia menyandarkan kepalanya di atas ranjang, sementara tubuhnya ia biarkan tetap di bawah. Mas, sholat dulu, habis itu istirahat. Sayup-sayup Daren mendengar suara Jarana yang tak lelah mengingatkannya untuk sholat. Daren mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, mencari sumber suara yang padahal berasal dari lamunannya. Daren menghela berat nafasnya saat ia menyadari bahwa suara itu tak lebih dari khayalannya karena rasa rindunya pada Jarana. Dengan langkah gontai, Daren pun berjalan menuju kamar mandi. Bahkan tubuhnya terlihat sempoyongan saking lemasnya. Daren berusaha menguatkan diri, mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Dengan perasaan yang sulit digambarkan, di sepanjang mendirikan sholat, air mata Daren tak hentinya mengalir. Ia memang laki-laki, tapi kehilangan seorang istri, sekaligus calon bayinya, membuat Daren benar-benar rapuh. Ia tersungkur di atas sajadahnya, menumpahkan tangisnya di hadapan Sang Pencipta. Daren memohon dalam hatinya untuk sebuah keajaiban, agar Jarana dan calon bayinya baik-baik saja. Daren tahu tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhannya. Selama jasad Jarana belum ditemukan, Daren merasa masih ada harapan meski hanya sebesar butiran debu. Sementara di luar kamar, Ipan dilanda bimbang untuk meninggalkan Daren seorang diri. Daren sedang butuh seseorang, tapi Diana pun di rumah membutuhkan kehadirannya. Ipan bingung alasan apa yang akan diutarakannya pada Diana jika malam ini tak pulang. Tuan, mau minum apa? Mbok Darmi tiba-tiba datang memboyarkan lamungan Ipan. Ipan menggeleng. Boleh duduk sebentar, Mbok? Pinta Ipan. Mbok Darmi pun mengangguk dulu. Duduk tak jauh dari Ipan. Mbok Darmi menatap Ipan, menunggu laki-laki di hadapannya itu berbicara. Hani biasanya pulang jam berapa, Mbok? Tanya Ipan pelan. Mbak Hani mah nggak tentu, kadang pulang malam, kadang masih sore. Memangnya kenapa? Mbok Darmi malah tambah penasaran, apalagi melihat raut wajah Ipan dan Daren yang sama-sama sendu dari awal kedatangan mereka. Ipan menghela nafas panjang sebelum akhirnya kembali bersuara. Ini baru dugaan ya, Mbok. Saya dan Daren baru saja pulang dari lokasi sebuah kecelakaan yang diduga mobil itu ditumpangi oleh Jarana.
Mobil itu jatuh ke jurang dan meledak. Polisi mengatakan besar kemungkinan penumpang di dalamnya meninggal di tempat. Bahkan polisi kesusahan untuk melakukan evakuasi karena lokasi yang sulit dijangkau. Ipan menjelaskan dengan penuh rasa sesak di dada. Andai semua itu benar. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Astagfirullah ya Allah, Mbak Jarana. Mudah-mudahan bukan Mbak Jarana ya Allah. Mbok Darmi meracau diiringi tangis mata yang ikut mengalir. Ini mobilnya, Mbok. Ipan menunjukkan sebuah foto mobil yang sedang terbakar dan mengepul asap. Mbok Darmi melihat foto itu lamat-lamat. Sesaat kemudian matanya melebar dengan jantung yang terasa berhenti berdetak. Ya Allah, itu memang mobil Mbak Anggi, mobil yang tadi pagi ditumpangi Mbak Zara. Astagfirullah ya Allah, bagaimana ini? Selamatkan Mbak Zara ya Allah. Mbok Darmi kembali meracau dengan air mata yang lebih deras dari sebelumnya. Ia tidak bisa membayangkan jika Jarana benar-benar pergi. Ia pun tiba-tiba teringat pesan Jarana untuk selalu menjaga Daren dan Kalista. Tadi pagi sebelum berangkat, Mbak Zara memang sempat berpesan agar Mbok selalu menjaga Tuan Daren dan Kalista. Mbok hanya menanggapinya dengan candaan karena Mbak Zara memang perginya hanya sehari ini. Tapi ternyata Mbok Darmi menangis sesegukan. Enggak ya Allah, enggak. Mbak Zara pasti baik-baik saja. Allah pasti menjaganya. Mbok Darmi terus berbicara seorang diri. Sementara Ipan hanya menyimak, karena Ipan tahu kedekatan Jarana dan Mbok Darmi seperti apa. Karena pintu depan yang tak dikunci, tiba-tiba Hani masuk ke dalam rumah dan berhenti sesaat melihat Mbok Darmi dan Ipan yang sedang duduk dengan terurai air mata. Loh Mbok, kok nangis? Ada apa? Tanya Hani menyelidik. Mbok, saya pulang dulu ya, titip Daren. Tutur Ipan seraya bangkit dari duduknya. Ipan merasa harus pulang karena sudah ada Hani yang ada akan menemani Daren. Ipan pun langsung berjalan keluar rumah menuju mobilnya dengan lunglai. Sementara Hani masih berdiri menunggu jawaban Mbok Darmi. Mbok Darmi pun mengusap kedua pipinya yang basah lalu berusaha menormalkan perasaannya yang hancur dan tak karuan. Mbok Darmi pun berdiri dan hendak kembali ke belakang. Mulutnya seolah keluh untuk berkata, saking rasa sesak yang begitu mendera dadanya. Bahkan ia tak sanggup untuk mengeluarkan sebuah suara menjawab pertanyaan Hani. Mbok, jawab dulu, ada apa? Kok malah main pergi gitu aja? Tutur Hani yang menyusul langkah Mbok Darmi. Mbok Darmi mematung, lalu berbalik dengan mata yang kembali basah. Sulit rasanya untuk tak menangis ketika kejadian begitu pahit menimpa majikan yang serupa anaknya sendiri. Asri yang memang tak tahu apa-apa hanya melongo sambil menggendong Kalista yang rewel sejak pagi. Asri menatap Mbok Darmi dan Hani secara bergantian, menebak-nebak drama apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apa yang dikatakan Ipan sampai Mbok Darmi menangis? Terus kenapa rumah ini sepi? Kemana semua orang? Hani masih kekeh dengan pertanyaannya. Tuan Ipan tadi bilang mobil yang ditumpangi Mbak Zara kecelakaan dan penumpangnya dikabarkan meninggal di tempat. Mobil Mbak Zara masuk jurang. Mbok Darmi bertutur sambil menangis. Ia tak kuasa lagi menahan tangisnya agar tak pecah. Astri yang mendengarnya tak kalah kaget, bahkan Kalista yang ada dalam pangkuannya hampir saja terlepas karena tubuhnya tiba-tiba lemas. Andai tak buru-buru dibawa duduk. Tangisan Kalista pun semakin merengking, memecahkan kesunyian malam. Mbak Zara meninggal. Lalu Mas Daren di mana? Hani pura-pura lemas, tubuhnya mundur beberapa langkah hingga terpentok di dinding dan mematung. Tuan Daren ada di kamarnya.
Dia terlihat hancur. Matanya, katanya, dia disuruh menunggu untuk proses evakuasi selanjutnya. Meski sulit untuk berbicara, Mbok Darmi tetap mengungkapkan hal setahunya. Hani pun berbalik, berjalan pelan, kemudian membuka handle pintu kamar Daren perlahan. Nampak Daren masih tersungkur di atas sajadah merahnya. Hani memberanikan diri untuk masuk dan duduk di samping Daren. Tangan Hani terulur menyentuh pundak suaminya itu. "Mas, sabar ya," tutur Hani diiringi setetes air mata, buaya yang membasahi pipinya. Daren mengangkat tubuhnya. Matanya terlihat sembab dengan mata yang kacau. Untuk sesaat, Hani begitu prihatin melihat kondisi Daren yang hancur. Air matanya pun kembali jatuh. Hani membawa kepala Daren ke dalam pelukannya. Daren yang memang sedang hancur dan membutuhkan sandaran, membiarkan kepalanya di pangkuan Hani. Ia tumpahkan tangisnya di pangkuan Hani. "Jarana gak mungkin pergi kan, Han? Gak mungkin pergi ninggalin aku kan?" Rengek Daren. Hani hanya terdiam sambil mengelus lembut kepala suaminya itu. Momen yang bahkan Hani lupa entah kapan mereka lalui. Kebiasaan indah yang dulu saat mereka sedang pacaran. Hani begitu merindukan momen seperti ini. Ia mencintai Daren dari hatinya. Tiba-tiba bibir Hani tersungging miring. Ia merasa bangga karena telah berhasil menyingkirkan penghalang terbesarnya. "Sekarang kamu memang terpuruk, Mas. Tapi percayalah, sebentar lagi kamu akan kembali menjadi milikku sepenuhnya. Kita akan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sempurna," Hani berkata dengan penuh berbunga-bunga di hatinya. Daren terdiam. Bibirnya yang dari tadi memanggil-manggil nama Jarana mulai hening. Hani pun menunduk, menatap wajah kuyuh suaminya. Ternyata Daren tertidur. Ia terlalu lelah dengan kejadian hari ini, yang begitu menguras tenaga dan emosinya. Hani kembali mengelus lembut rambut Daren, membiarkan laki-laki yang begitu dicintainya itu terlelap nyaman di pangkuannya. "Ini waktunya aku merebut kembali hati kamu, Mas. Tak sia-sia aku menyingkirkan wanita kampungan itu," lirih Hani. Tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan suara ponselnya yang berdering menandakan ada pesan masuk. Hani pun merogoh sling bag miliknya, lalu mengambil benda pipi dengan gambar apel yang sudah digigit ujungnya itu. Sebuah pesan masuk yang terpampar di layar. Hani langsung membukanya. "Pekerjaanku sempurna. Aku yakin polisi mengira itu murni sebuah kecelakaan. Kamu tepati janjimu. Lunasi bayaranku malam ini juga." Hani membulat membuka pesan itu. Jantungnya berdegup kencang dengan bola mata yang bergulir ke kanan dan ke kiri. Padahal dia sedang berada di dalam kamar dan tak mungkin ada orang yang melihat gerak-geriknya. "Kenapa kamu menghubungi aku di jam seperti ini? Aku sudah bilang kan, kalau mau menghubungi siang aja. Lagi pula, kamu gak perlu khawatir, aku pasti lunasi sisanya. Dan ingat, jangan pernah hubungi aku lagi. Perjanjian kita selesai. Kalau polisi sampai mengendus semua ini, jangan pernah bawa-bawa namaku," balas Hani tegas. "Beres, bos," balas orang suruhan Hani yang sudah merusak rem mobil Anggi malam sebelumnya. Hani pun menyimpan kembali ponselnya dengan kesal. Meski kejahatannya sempurna, tapi tetap saja Hani merasa was-was, takut suatu saat aksinya itu akan terbongkar. Sayang, kamu mau kemana? Jangan pergi. Jangan tinggalkan Mas." Hani pun dikejutkan dengan suara Daren yang meracau, padahal matanya masih tertutup. "Sayang, tunggu. Jarana." Kepala Daren langsung terangkat, matanya yang memerah, memindai seluruh ruangan. Kemudian
Tatapannya terpaku pada Hani yang masih ada di hadapannya. Jarana nggak pergi kan, Han? Dia nggak mungkin pergi kan? Darren kembali bertanya dengan ekspresi wajah ketakutan bercampur kecemasan. Aku tadi melihat Jarana ada di sini, duduk bersamaku. Tapi tiba-tiba saja dia pergi berjalan, menjauh meninggalkan aku. Dia pasti akan kembali kan? Darren terus berbicara dengan wajah linglung. Tangannya berkali-kali mengusap wajahnya yang basah dan basah lagi karena lelehan kaca-kaca dari pelupuk matanya. Darren memang sehancur itu. Dia tak pernah menyangka akan ditinggalkan oleh wanita yang sangat dicintainya. Bahkan bayi yang selama ini mereka tunggu pun ikut pergi bersama Jarana. Saat kepergian Aji, Darren sudah hancur. Lukanya akibat ditinggalkan sang tauladan masih begitu basah. Hatinya masih merasa sangat kehilangan akan sosok paling penyayang sekaligus paling berwibawa di dalam kehidupannya. Namun keberadaan Jarana di sampingnya membuat ia sedikit tegar dan kuat menghadapi berbagai masalah pelik dalam hidupnya. Tapi kini sumber kekuatan itu sudah pergi. Kini semangatnya telah pergi. Entah pada siapa Darren harus menyandarkan hidupnya. Ujian ini terlampau berat dirasakan hingga ia kini nampak bagai seorang tak waras alias gila. Kamu jangan seperti ini, Mas. Masih ada aku. Aku akan selalu ada di sampingmu, menemani dalam situasi apapun. Percayalah, aku sangat menyayangimu. Hani memeluk tubuh suaminya yang mulai terlihat linglung. Bahkan mulut Darren tak hentinya meracau membuat Hani sedikit takut dan was-was akan kondisi kejiwaan suaminya. Aku mau Jarana. Aku hanya ingin Jarana. Sayang, kamu di mana? Mas dari tadi mencarimu. Darren tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Ia membuka pintu kamar mandi. Ia juga menyibak tirai yang ada di kamar mandi. Nihil. Darren tak menemukan Jarana di dalamnya. Darren berbalik dan keluar dari kamar mandi. Ia melangkah cepat menuju tengah rumah sambil memanggil-manggil nama Jarana. Hani terus mengikutinya dari belakang dengan perasaan ibah. Ia tak menyangka akibatnya akan sedahsyat ini pada Darren. Mbok Darmi dan Astri pun menyimba air mata melihat Darren yang mondar-mandir ke setiap ruangan dengan memanggil nama Jarana. Bahkan tangisan Kalista pun tak membuat Darren untuk berhenti sejenak dan menoleh pada anak cantik tersebut. Darren seperti hilang akal. Jiwanya tak cukup kuat ditimpa masalah besar bertubi-tubi hadir di hidupnya. Mulai dari perusahaan yang kolab, meninggalnya Aji, dan kini kehilangan Jarana. Tak kuat melihat kondisi Darren yang seperti itu. Hani pun memberanikan diri menghentikan langkah Darren dengan mencekal tangannya. Sesaat kemudian, tangan Hani terangkat dan mendarat sempurna di pipi Darren. Sadar, Mas, sadar. Jangan seperti ini. Hani mengguncang tubuh Darren kencang hingga Darren berhenti dan menatap Hani dengan sendu. Sorot matanya benar-benar kosong. Hani pun buru-buru memapa Darren untuk duduk di sofa. Ambilkan minum, Mbok. Buruan. Ditahani pada Mbok Darmi yang ikut mematung melihat kondisi majikannya. Mbok Darmi pun buru-buru pergi ke dapur. Ia menyeduh teh melati panas. Setidaknya teh hangat itu akan mengganjal perut Darren yang diyakini Mbok Darmi belum diisi apapun sejak mengetahui peristiwa Jarana. Setelahnya Mbok Darmi kembali ke depan dan menyerahkan teh itu ke tangan Hani. Minum dulu, Mas.
Hani mendekatkan gelas itu ke bibir Darren. Darren menurut dan menyeruput teh hangat itu. Aroma melati yang mengeluar dari teh itu semakin mengingatkan Darren pada Jarana. Darren pun meraup wajahnya kasar. Tak mengerti lagi harus berbuat apa untuk mengembalikan istrinya. Ia hanya bisa duduk bersandar, lesu di bantalan sofa. Sementara ia duduk lama sampai di depan rumah Sarah. Namun ia belum berani turun dari mobil Darren yang dibawanya itu. Ia masih duduk termenung di belakang kemudinya. Bingung harus memberitahu Diana dan Sarah dengan peristiwa yang menimpa Jarana. Meski Ipan berusaha menyembunyikannya pun, besok atau lupa, hal itu pasti terungkap. Ipan belum siap kembali kehilangan senyum dan keceriaan sang istri yang bahkan belum pulih seutuhnya sejak kepergian Aji, sang ayah. Ponsel Ipan yang diletakkan di dashboard mobilnya sudah puluhan kali bergetar. Ipan sudah bisa menebak kalau panggilan itu dari Diana. Meski Ipan tak melihatnya, Diana selalu cemas setiap kali Ipan pulang telat dari tempat kerjanya. Apalagi Ipan memang terbiasa selalu menghubungi Diana setiap kali pulang telat dari manapun. Bahkan biasanya Ipan melakukan video call dengan istrinya itu. Wajar jika kali ini Diana khawatir. Ipan memang tidak memberi kabar apapun. Bahkan Ipan tak sanggup untuk sekedar mengangkat telepon dari Diana, karena pasti istrinya itu akan tahu jika Ipan sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah menimbang-nimbang cukup lama, akhirnya Ipan pun memutuskan untuk turun dari mobil. Siap ataupun tidak siap, toh Ipan tetap harus menghadapi kenyataan ini. Ia menghirup nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan, berkali-kali untuk mengurangi ketegangan yang memenuhi rongga dadanya. Setelah dirasa sudah cukup siap, Ipan pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu yang tertutup rapat-rapat itu. Sementara di dalam rumah, Diana sudah mondar-mandir dengan perasaan tak karuan karena menunggu Ipan yang tak kunjung pulang, bahkan tak memberikan kabar. Mendengar pintu diketuk, Diana pun langsung berdiri di arah depan. Biar Diana yang buka, Bi. Jika Diana pada Bi Asi yang sudah berjalan hendak membuka pintu. Bi Asi pun berbalik ke belakang, sementara Diana bersiap membuka pintu depan. Rasa kesal yang menggurung di hadapannya. Ya ampun Mas, kemana aja? Jam segini baru pulang. Aku itu cemas banget nungguin kamu. Mana telepon pun gak diangkat-angkat. Diana langsung membopong Ipan dengan pertanyaan yang sudah Ipan duga sebelumnya. Loh, itu juga kenapa kamu bawa mobil Mas Darren? Terus mobil kamu kemana, Mas? Diana mendongak, menatap ke arah mobil Darren yang terparkir di depan rumahnya. Ipan hanya tersenyum tipis tanpa menjawab pertanyaan Diana. Ipan masuk ke dalam rumah, melewati tubuh Diana, membuat istrinya itu semakin keheranan. Namun melihat wajah Ipan yang kusut dan kuyuh, Diana menebak bahwa suaminya itu sedang tidak baik-baik saja. Diana pun tak ingin memaksa Ipan untuk bercerita sekarang. Wanita berkulit putih itu dan bertubuh tinggi ramping itu mengikuti langkah Ipan menuju kamarnya. Mas bersih-bersih dulu, biar aku siapkan gantinya. Baju Mas sudah kusut dan lusuh gitu, mana keringetan. Tutur Diana berusaha untuk menahan rasa keingintahuannya tentang kepulangan Ipan yang telat. Ipan mengangguk pelan, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Diana hanya bisa menghela nafas pelan. Melihat perubahan sikap Ipan yang biasanya ceria dan hangat, ia pun langsung berjalan menuju ke lemari pakaian dan mengeluarkan sepasang piyama tidur untuk Ipan. Hanya sebentar,
Ipan di dalam kamar mandi. Karena laki-laki keturunan Jawa itu memang tidak bisa berlama-lama di dalam kamar mandi. Ipan pun langsung menyambar piyama yang diketahui Diana di atas ranjang, kemudian memakainya. "Mau langsung makan sekarang, Mas?" tawar Diana lembut. Ipan yang sedang memicingkan piyama tidur kembali menggeleng pelan. Ia lalu berbalik dan berdiri di depan cermin untuk menyisir rambutnya. Tiba-tiba saja tangan Diana sudah melingkar erat di pinggangnya. Diana mencium lembut punggung suaminya itu, membuat Ipan tertegun sesaat. "Kamu kenapa sih, Mas? Dari tadi diam terus. Diajak ngobrol cuman diam terus, menggeleng. Ada apa? Cerita dong sama aku." Diana bertutur dengan manja. Ia bahkan semakin mengeratkan pelukannya di tubuh Ipan. Setelah meletakkan kembali sisirnya, Ipan pun berbalik. Dia menatap Diana dengan lembut dan penuh kasih sayang. Diciuminya kening Diana. Cukup lama, membuat hati Diana langsung menghangat. Ipan menghela nafas sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Sayang, Mas mau cerita sama kamu, tapi kamu harus janji. Kamu harus kuat. Kamu harus sabar. Kamu harus tenang. Pokoknya, Mas gak mau kamu kenapa-kenapa setelah mendengar ini." Tutur Ipan membuat Diana mengerutkan keningnya. Jantung Diana tiba-tiba berdetuk kencang. Ia menduga-duga apa yang akan dikatakan oleh Ipan. Apa mungkin Mas Ipan mempunyai wanita lain di luar sana? Apa wanita itu hamil dan meminta Mas Ipan bertanggung jawab, seperti halnya Hani? Kemungkinan-kemungkinan buruk sudah mengisi kepala Diana. Meski akhirnya ia mengangguk dan siap mendengar apapun pengakuan suaminya itu. "Kita duduk dulu." Ipan mengajak Diana untuk duduk di bibir ranjang. Mereka pun duduk saling berhadapan dengan wajah keduanya yang nampak tegang. Jantung Ipan berdebar kencang. Begitupun dengan Diana yang sudah dak-dikduk tak karuan. Mata keduanya saling menatap satu sama lain, hingga sebuah hela nafas pelan keluar dari mulut Ipan. Diana bisa membaca dengan jelas bahwa apa yang akan disampaikannya oleh suaminya itu adalah sebuah hal yang sangat penting. "Kamu harus janji, tenang ya, sabar dan kuat." Ipan kembali mengulangi ucapannya pada Diana. Diana pun mengangguk, yakin, bahkan nampak tak sabar untuk mendengar cerita selanjutnya dari Ipan. "Mas pulang telat karena habis mengantar Mas Daren ke lokasi tempat Mbak Jarana kecelakaan." Tutur Ipan pelan dengan sangat hati-hati. Diana langsung terperanjat kaget. Matanya melebar dengan mulut yang menganga. "Mbak Jara kecelakaan? Terus sekarang gimana? Dia dirawat di mana? Kenapa Mas nggak ngajak aku buat jenguk Mbak Jara?" Diana mulai panik. Nada bicaranya terdengar begitu cemas. Mobil yang ditumpangi Mbak Zara terjun ke jurang dan meledak. Para petugas kepolisian pun kesulitan mengevaluasi karena medan yang sulit dijangkau. Kemungkinan besar penumpang di dalamnya meninggal di tempat. Suara Ipan nyaris hilang saat bicara. Tak tega menyampaikan duka begitu sebesar ini pada istrinya, yang bahkan masih begitu berduka atas kematian ayahnya. Tubuh Diana langsung lemas mendengarnya. Air mata jatuh tak tertahankan. "Katakan, semua ini tidak benar, Mas. Katakan kalau semua ini bohong. Mbak Jara nggak mungkin meninggal. Mbak Jara pasti baik-baik saja."
Diana mengguncang tubuh Ipan kencang. Emosinya tak terbendung lagi. Diana menangis dan meraung. Tak terbatas dengan kabar buruk yang disampaikan Ipan. Tenang sayang, tenang. Kamu tidak boleh seperti ini. Pelankan suaramu. Nanti mama dengar. Kasihan mental mama. Dia pasti masih begitu terpuruk karena kehilangan papa. Sekarang ditambah kehilangan menantu kesayangannya, sekaligus calon cucu yang begitu didambakannya. Ipan memeluk Diana dengan erat, mencoba menenangkan istrinya, itu meski masih histeris. Tidak mas, tidak. Ini semua tidak boleh terjadi. Mbak Jara tidak mungkin meninggal. Dia pasti selamat. Ucap Diana dengan cucuran mata yang membanjiri kedua pipinya. Tanpa Diana dan Ipan sadari, di ambang pintu kamar mereka sudah berdiri Sarah yang menganga mendengar semuanya. Sarah penasaran dengan suara tangisan Diana yang terdengar sampai di kamarnya. Tak disengaja, saat sampai di depan pintu kamar yang tidak tertutup sempurna itu, Sarah mendengar kenyataan yang begitu pahit. Brooke, Diana yang sedang menangis tergugu di pelukan Ipan, menoleh, mendengar suara yang jatuh. Begitupun dengan Ipan, yang masih menenangkan Diana, ikut menoleh. Keduanya sama-sama kaget saat melihat Sarah sudah tergeletak tak sadarkan diri di depan pintu kamar mereka. Mama, pekik Diana sambil bangkit dari duduknya dan segera menghampiri Sarah. Begitupun dengan Ipan yang dengan sigap langsung berdiri dan menyusul langkah Diana.